Tahun 2026 akan menjadi tahun kuda api. Ini sebuah fase yang dalam Feng Shui dikenal membawa energi besar, cepat dan penuh dinamika. Perpaduan simbol kuda yang agresif dan elemen api yang panas ini kerap dikaitkan dengan perubahan cepat, keberanian mengambil resiko sekaligus potensi gesekan baik di level personal maupun global. Lalu bagaimana energi kuda api mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita di tahun ini? Kita bedah bersama ya dalam Insight with Desi Anwar. Tahun 2026 dikenal sebagai Tahun Kuda Api, sebuah penanda siklus baru yang dalam kepercayaan Feng Shui identik dengan perubahan, pergerakan, dan energi yang kuat. Kuda sering dimaknai sebagai simbol kebebasan dan keberanian untuk melangkah maju, sementara elemen api menggambarkan semangat dan dorongan untuk bertindak. Kombinasi keduanya kerap diasosiasikan dengan tahun yang dinamis dan penuh momentum. Dalam konteks Feng Shui, pergantian tahun tidak hanya dimaknai sebagai perubahan waktu, tetapi juga perubahan energi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Mulai dari arah peruntungan, peluang hingga tantangan yang mungkin dihadapi secara personal maupun kolektif. Karena itu, memahami karakter sebuah tahun menjadi penting sebagai bekal untuk bersikap lebih siap dan bijak. Namun pada akhirnya Imlek bukan hanya tentang membaca peruntungan shio atau menafsirkan arah energi di tahun yang baru. Lebih dari itu, Imlek adalah momen refleksi, kebersamaan, dan harapan saat keluarga berkumpul, hubungan diperkuat, dan niat baik ditanamkan untuk menatap masa depan. Di tengah tradisi dan perayaan, Imlek mengingatkan kita bahwa makna terbesarnya terletak pada rasa syukur atas perjalanan yang telah dilalui, serta semangat untuk menyambut hari esok dengan lebih bijak dan penuh optimisme. Dalam Feng Shui, pembacaan peruntungan bukan sekadar soal shio semata, melainkan hasil dari berbagai metode dan juga perhitungan energi, mulai dari elemen tahunan, siklus waktu, hingga kecocokan dengan energi individu dan juga dengan negara. Nah, oleh karena itu memahami karakter tahun kuda api menjadi penting agar masyarakat tidak hanya bereaksi, tapi juga bisa mengantisipasi dan menyelaraskannya dengan langkahnya. Nah, untuk membedahnya sudah bergabung bersama saya di studio CNN Indonesia pakar Feng Shui Julius Fang. Nah, Julius ini apa kabar? Halo, kabar luar biasa. Sudah beberapa kali ini bersama Insight with Desi Anwar karena terima kasih atas undangannya. Julius ini salah satu Feng Shui master favorit saya ini karena kalau kita lihat ini banyak sekali ya. Master Feng Shui ya dengan cara membacanya yang berbeda. Nah, mungkin kalau dari Master Julius sendiri ya sebagai pakar Feng Shui ini apa dalam perspektif ilmu Feng Shui yang dimiliki oleh Julius itu khususnya mengenai Feng Shui itu sendiri, ilmunya di balik itu, cara membacanya dan juga tentu saja prediksi atau apa yang kita bisa antisipasi untuk tahun kuda api tahun 2026 ini. Oke, Mbak Desi. Ya, selamat tahun baru ya semua. Kalau bicara tentang metode, bicara tentang expertise ya, bicara tentang pengalaman, tentu semua ahli Feng Shui atau Master Feng Shui punya pengalaman mereka masing-masing, istilahnya edukasi mereka masing-masing. Tetapi yang kalau kita lihat di dalam konteks di Indonesia, bahwa standarisasi dari praktek Feng Shui sendiri atau ahli Feng Shui dan atau Master Feng Shui ini sangat ambigu ya, sangat tidak jelas karena orang yang baru baca buku saja atau orang yang dengan paranormal ataupun klinik saja ataupun bahkan menggunakan kartu baca saja sudah bisa mengklaim dirinya adalah ahli Feng Shui. Oh, wow. Ya, jadi ini sangat. Jadi tidak ada standarisasi. Tidak standarisasi. Tidak ada asosiasi. Gitu. Ya, tidak ada by the way ya. Jadi kalau dokter punya ID, Ikatan Dokter Indonesia, arsitek juga ada Ikatan Arsitek Indonesia. Kalau untuk Feng Shui di Indonesia itu belum. Tetapi kalau untuk dunia internasional ada ya, seperti International Feng Shui Association itu ada. Dan saya juga tergabung dalam member di sana.
Jadi kalau misalnya yang bergabung dengan International Feng Shui Association dan yang belum atau tidak di Indonesia ini kira-kira berapa jumlahnya dan berapa jumlah Feng Shui Master yang istilahnya mengatasnamakan dirinya sebagai Master tapi sebenarnya belum terakreditasi? Gitu. Oke, baik. Untuk menjadi member tentu punya kualifikasi. Contohnya adalah harus mengikuti sekolah atau akademi yang ditunjuk di dalam asosiasi tersebut dan harus ada istilahnya harus ada tes lah ya, harus ada lulus dalam hal ujian dan mendapatkan sertifikasi member. Tetapi kalau untuk level sampai akreditasi master sendiri, mereka ada istilahnya ada penilaiannya lagi. Yep. Kalau di Indonesia, saya rasa cuma hanya beberapa orang saja. Ya, hanya beberapa orang. Nah, Julius ini salah satu. Ya, saya lulus. Ya, Angelina Fang ya, dan juga ada kawan saya di Bandung, Pak Felix juga itu adalah salah satu juga ahli akreditasi master dari Feng Shui. International Feng Shui Association ya. Oke, jadi nggak salah kita pilih Julius kali ini untuk mengetahui kira-kira peruntukan kita untuk show kuda api ini. Tapi dari ilmunya yang digunakan khusus untuk membaca ya, dan memberikan ramalan atau prediksi itu apa-apa saja elemen-elemen yang digunakan? Oke, sebenarnya simple Mbak Desi ya dan pemirsa. Kembali ke core-nya yaitu 5 elemen dan yin yang. Oke, jadi ini semacam Bible-nya. Ya, ingredient dasarnya selalu adalah yin yang dan 5 elemen ini. Tetapi kemampuan untuk menerjemahkan antara hubungan yin yang dan 5 elemen ini sangat kompleks seperti itu. Jadi kalau dalam konteksnya kuda api, kudanya sendiri ini bukan mewakili sifat binatang. Oke, karena zaman dulu mereka masyarakat Tiongkok zaman dulu itu tidak baca tulis. Ya, bahkan semua itu rata-rata tidak teredukasi ya, dan mereka mendapatkan kemampuan ini untuk istilahnya ilmu astrologi, ilmu feng shui dan sebagainya ini adalah sudah pasti ada wisdom dari ancestor, dari leluhurnya seperti itu yang memang jago di sana. Tetapi karena masyarakat awamnya sendiri tidak teredukasi, akhirnya diberikan kode binatang untuk menerjemahkan waktu. Contohnya tahun, bulan, hari dan bahkan jam. Jadi makanya ada 12 show ini yang merepresentasikan seperti kita bulan Januari, Februari dan sebagainya. Betul. Jadi contohnya misalnya bulan Februari spring ya, musim semi itu dilambangkan dengan energi macan. Ya, jadi macan mewakili elemen kayu karena pada saat spring itu bunga dan pohon itu bertumbuh seperti itu dan energi musim panas dilambangkan dengan kuda, ular dan kuda seperti itu. Karena pada saat itu matahari lagi lagi hebat-hebatnya dan buah sedang berbuah, sudah juga lagi hebat di sana. Oke, dan monyet, ayam dan monyet itu mewakili daripada autumn ya, which is musim gugur, dan yang terakhir musim dingin yaitu di babi dan tikus. Jadi itu kalau bicara tentang musim. Sedangkan kalau bicara hari dan jam, khususnya jam, berarti pagi hari matahari terbit diwakili oleh jam macan dan jam kelinci seperti itu. Dan siang hari jam kuda dan karena matahari lagi tepat di itu. Jadi ini adalah cuma hanya. Jadi show ini cuma hanya timing ya. Jadi timing kalau kita kalender kita kan ya ada hari, ada minggu, ada bulan, ya, tapi ada juga tahun. Jam, ya, tahun ini tahun 2026 ini adalah tahun kuda. Kuda api. Dan elemennya itu api. Nah, tadi kita bicara 5 elemen ya. Jadi kalau kita sebut satu karena tadi ada sionnya, oke, yang kita sebut dengan dikombinasi dengan 5 elemennya. Seperti itu. Jadi dan api besar ini elemennya adalah yang, ya, energinya adalah bold, ya, kuat dan sebagainya. Sedangkan kuda ini energinya adalah api kecil, yin, kayak gitu loh. Jadi tahun ini adalah combo api, oke, sangat menarik, sangat bergelora, ya, sangat membakar, menyala di tahun ini. Dengan demikian mereka yang siap tentu akan bisa mendapatkan keberhasilan. Tapi kalau mereka yang problem, contohnya masalah kesehatan, karena tahun ini api kuat itu akan menghadirkan inflamasi atau radang. Jadi masalah kesehatan harus sangat diperhatikan di tahun ini. Jadi salah satu ya. Tapi kita istirahat sebentar. Jadi istilahnya tahun ini kalau di Chinese calendar atau ini mulainya bulan Februari kan? Ya. Persisnya tanggal 17. Kalau berdasarkan Xinjie atau Imlek, di mana-mana orang tahu itu adalah selebrasinya seperti itu. Dan 17 Februari. Tetapi kalau secara energinya orang di belahan bumi utara, Li Chun adalah start of spring, biasanya di 4 Februari seperti itu. Jadi ini adalah berdasarkan kebiasaan. However, kalau kita lihat 3.000 tahun yang lalu pada zaman dinasti Zhou, start daripada
perpindahan Shio itu actually adalah 22 Desember. 22 Desember, which is saat itu adalah harinya winter solstice, titik puncak musim dingin. Oke, dan pada saat titik puncak musim dingin itu 99% energi yin lagi memuncak, kemudian energi yang muncul 1%. Jadi saat itulah yin yang itu bertransform, akhirnya Xio terbentuk, energi feng shui mulai bekerja dengan siklus yang baru. Iya, tapi kalau kita sekarang ini kita lihatnya dari perayaan Imleknya itu pada 17 Betul, Februari. betul. Kita istirahat sebentar tapi lebih dalam mengenai kuda api ini dan apa juga yang harus kita istilahnya antisipasi, kita harus was-was. Ya. Ini nanti Master Julius Fang yang akan memberikan penjelasannya. Insight with Desi Anwar akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita membedah energi kuda api tahun 2026 bersama pakar Feng Shui kita, Master Julius Fang. Tadi kita sudah membahas bahwa tahun ini ada tahun kuda panas. Kuda api. Kuda api, yang tapi panas. memang yang Ya, sangat memang panas. panas, karena ini adalah api besar, Ya. tapi kuda sendiri juga api kecil. Api kecil. Jadi api ketemu api ya memang Ya. jadi akhirnya panas ya. Ya, kuda tidak mewakili sifat binatang. Tidak ya, dan kuda ini Ya. merepresentasikan perubahan Energi. waktu, energi Ya. yang berkaitan dengan tadi ya, Ya. spring, Spring, ya. ya. Nah, summer ya, di mana matahari Ya. ini sangat istilahnya terasa. Tapi kita kan dari tahun 2025 ini kan ular kayu yang Ya. kita sangat berbeda ya. Berbeda. Ini satu kuda punya kaki 4 lari tapi Ular merambat dan Ya. terdiri dari kayu. Ya, Ya. kira-kira bagaimana perubahan ini dan apa tren yang sangat terlihat mencolok perbedaannya. ya, perbedaannya khusus untuk tahun 2020 Oke, ini. tentu tren ada yang sedikit berbeda. Ular kan energinya ular kayu. Ular sendiri energi juga api besar. Oke, sedangkan kayunya kayu kecil. Kayu kecil kita bisa lihat ada pertumbuhan, kita bisa lihat ada kreativitasnya di sana ya. Sedangkan kalau ularnya sendiri elemen api besar ini hampir persis seperti api besar tahun ini. Oke, nah api besar ini punya apa kecenderungan? Oke, jadi sebagian masih sama bahwa trennya masyarakat akan suka menunjukkan sesuatu, suka perform. Karena energinya api itu adalah apa? Kan dia spread out, oke? Beradiasi seperti itu. Jadi masyarakat senang berekspresi, menunjukkan kehebatan, beropini ya. Kemudian showing off, flexing, pencitraan ya. That kind of stuff, oke? Jadi kita akan bisa melihat bahwa ini masih akan bisa berlanjut. Nah, kemudian kalau bicara tentang tren tahun ini, maka kita bisa lihat bahwa api dalam 5 elemen, api sendiri adalah elemen yang kita bisa lihat, kita rasakan panas, tapi kita nggak bisa pegang karena dalamnya hollow. Oke, kita coba pegang api. Sedangkan kayu dan logam, kebakar. ya, nggak. Let's say kita mau ambil api, Oke, nggak bisa. nggak bisa. Tanah bisa keambil, air masih bisa keambil. Oke, tapi dalam 5 elemen, api tidak bisa diambil. Meaning what? Looks outside kelihatannya sangat wow, hebat, keren kayak gitu ya. Tapi dalamnya nggak ada apa-apanya. Inside adalah hollow. Oh, semacam ilusi jadi. Ilusi, that's right. Jadi tahun ini sangat menarik karena tahun kuda api ini menceritakan bahwa something will easy come, easy go. Kayak seperti api. Kamu sulut, kadang dia bisa cepat, kemudian dia akan cepat padam juga. Kemudian orang akan mudah FOMO. Karena api itu berhubungan dengan apa? Excitement. Jadi mereka mudah terbakar, mudah menyala, bersemangat, euforia. Mereka melakukan sesuatu. Satu buka bisnis, yang lain juga ikut mau buka bisnis. Oke, berita news sangat mudah populer dan viral ya dibandingkan dengan tahun kemarin yang ular kayu juga sudah ada apinya. Ini double combo api ini juga akan hal yang lebih sama, lebih ekstrim akan ekstrim to the max lah. Jadi kalau kita nonton film nih ya, let's say kita suka nonton film apa? Action. Dan ini adalah merupakan tahun yang penuh action dan berada di titik puncak klimaks. Jadi kita sebut tahun transformasi dengan penuh semangat. Jadi kalau kita nonton film, don't miss this year karena this year tahun ini akan sangat punya satu kita sebut semacam twist and turn karena kita berada di posisi yang klimaks seperti itu. Iya, kalau kita nonton Avatar kan fire and ash. Ya, kayak gitu. Tahun ini. Jadi That's kalau buka bisnis, Me-Too-nya banyak ya. Jadi kalau misalnya ada yang buka padel, wah semuanya Ya, mau semua tren. Karena kemarin kan ular kayu toh. Ya. Ular kan sudah elemennya api kan. Jadi sifat FOMO ini akan juga sudah akan banyak masuk. Nah, yang perlu kita cermati ya pemirsa adalah bahwa di dalam kehidupan api besar ini akan menghadirkan sikap agresif, emosi berlebih.
Jadi orang akan mudah terprovokasi, mudah tersinggung, gugat-menggugat akan banyak muncul, demo, ya, kemudian konflik, perang dan sebagainya. Oke, jadi ini memberikan kita satu kesadaran bahwa api ini akan sangat cepat, tetapi brewingnya, oke, artinya untuk api menyala itu it takes time by the way untuk kebakaran. Karena nggak mungkin dia seperti langsung ledakan bom, tidak, pelan-pelan kebakar. Lama-lama kita sudah tahu bahwa sudah kebakaran hebat. Jadi masalah sebenarnya sudah developing, tapi kita telat mengetahuinya, akhirnya sudah terbakar seperti itu. Oke, mungkin Master Yulis kalau kita lihat dari perspektif geopolitik ya global kan memang sekarang lagi banyak yang panas lah, apalagi dengan Presiden Donald Trump sebagai ya Presiden Amerika Serikat dan juga apa yang berlangsung di dunia ya, banyak konflik-konflik ini. Kalau secara keseluruhan, secara global ini bagaimana trennya, dan juga kalau kita lihat dari sisi positifnya kan pasti ada juga. Api kan banyak positifnya juga. Ya, ada, kan? Jadi kalau dingin kita bisa menghangatkan diri, kalau makanannya perlu dimasak kita bisa menggunakan api. Jadi apa kira-kira pros and con yang kita bisa kita lihat dunia dulu ya. Oke, kita lihat dunia dulu. Dunia sendiri segi positifnya bahwa bisnis seperti food dan kuliner, restoran kuliner ini akan banyak opsinya. Oke, karena orang sibuk dengan sesuatu yang sifatnya panas, seperti restoran, seperti itu ya. Yang ada tungkunya. Ya, tungkunya, sesuatu yang menghangatkan akan banyak dicari orang. Kemudian dari pasar saham, kita akan bisa melihat bahwa bullish akan mudah terjadi. Wah, saham nih sekarang justru lagi heboh. Benar, karena kita masih di Indonesia, masih di ular kayu. Perpindahan di Indonesia akan lebih terasa di kuda api adalah di pertengahan tahun. Ya, per 22 Juni, karena itu adalah titik puncak musim dingin di belahan bumi selatan, khususnya Jakarta, seperti itu ya. Jadi dengan demikian, tahun kemarin ular kayu, kita bicara bahwa harga saham akan seperti roller coaster. Oke, dan roller coaster ini masih terjadi di Indonesia. Kalau di luar negeri, tidak terjadi. Kenapa? Karena roller coaster itu cuma hanya di Southern Hemisphere by the way, kayak gitu ya. Sedangkan di Amerika ini sudah kuda api, karena mereka perpindahan sudah 22 Desember seperti itu. Dengan demikian kita lihat bahwa awalnya akan terjadi bubble, dan bubble ini bisa aja mungkin terjadi di Januari, Februari, klimaksnya di Maret, dan mungkin aftermath-nya ada di April. Oke, dan kemungkinan adalah di Desember juga. Jadi bulan-bulan yang saya sebutkan tadi itu akan memberikan bahwa dunia mungkin akan bergejolak di dalam kehidupan, sehingga direaksi dengan saham seperti itu. But di dalam krisis yang berhubungan dengan itu, kalau itu bisa dilewati, dan kita bisa lihat bahwa semester 2 pasar saham akan bisa bullish. Dan di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa pada saat krisis yang berhubungan dengan saham itu terjadi, emas akan sangat diburu orang. Seperti itu. Jadi itu kita bicara tentang peluang. Sudah mulai diburu orang. Buru orang, tapi kan masih tektok-tektok gini kan ya. Oke, tapi kita lihat bahwa ini akan tren ini masih bisa akan menguat seiring dengan ketidakpastian di global ini, dan juga pada saat bullish terjadi, emas rupanya juga masih bisa ada potensi masih bisa menguat. Oke, ini kalau dari segi politiknya itu bagaimana trennya khususnya untuk global, dan kira-kira negara-negara mana yang akan menunjukkan dirinya itu sebagai manifestasi dari kuda panas ini? Oke, kalau bicara tentang negara ya, Amerika akan jadi pusat sorot dunia seperti itu. Karena kenapa? Karena Amerika sendiri elemennya adalah tanah kecil yang dominan. Jadi dia sangat senang banget dengan api besar. Dan demikian juga Donald Trump. Oke, ini adalah cat lahir dari negaranya seperti itu. Jadi kalau kita lihat bicara cat lahir negara Amerika dan cat lahir Donald Trump hampir similar, hampir copy paste, hampir sama kayak gitu. Jadi pada saat negaranya maju, Trumpnya hebat dan negara juga akan hebat seperti itu. Demikian kita akan melihat bahwa dominasi Amerika dan pengaruh politiknya ya, kemarin kita lihat bahwa dia ke Venezuela seperti itu ya, akan lebih dominan lagi. Ya, mencuri presidennya, betul ya, di tengah pagi buta seperti itu, dan ini akan kuat lagi. Dan demikian dia ingin apapun maka akan dia dapatkan. Contohnya dia ingin misalnya jadi ketua Board of Peace misalnya, PBB tandingan, he can have it. Oke, dia pengen Greenland, dia akan dapatkan itu. Jadi demikian, karena kenapa? Karena dia diprotek oleh good luck-nya tahun ini, dan juga orang sangat skillful, politisi yang sangat hebat. Kalau begitu kans untuk peperangan misalnya, peperangan dengan skala besar tahun ini, apakah bisa terjadi? Bisa mungkin terjadi, atau justru karena Amerika Serikatnya begitu kuat sehingga meredam semua kemungkinan? Oke, sebenarnya tergantung dari manusianya, Mbak Desi. Kenapa? Karena perang bukanlah takdir, by the way. Oke, kalau kita bicara tentang posisi planet, planetary position ya, seperti planet yang berhubungan perang, tahun ini adalah konjungsi dari Saturnus dan Mars, akan bisa melahirkan adanya explosion seperti itu.
atau perang yang akan lebih hebat ya. Dan ini kita sudah prediksi juga di waktu sebelum tahun ular kayu bahwa posisi dunia itu 70% seperti perang dunia kedua, which is almost to the World War III atau mungkin sudah lagi happening to World War III. Jadi what we can expect dari situasi ini, seharusnya semua politikus di dunia ini lebih menahan diri. Karena kan kuda apinya combo, orang tuh lebih agresif, orang tuh mau menunjukkan kehebatannya, show off toh, spread out seperti itu kan. Jadi pada saat kita bisa meredam emosi berlebih ini, kita bisa mengendalikan emosi dan ketenangan kita bisa jaga, maka kedamaian pasti akan bisa dapatkan. Baik. Jadi kuda ini harus kita bisa kendalikan dengan baik ya. Nah, kita istirahat sebentar. Master Yulis, ini sangat-sangat menarik, apalagi kalau kita nanti masuk kepada kira-kira Indonesia sendiri akan bagaimana prediksinya untuk tahun 2026 ini. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Master Feng Shui kita, Yulis Fang. Kita membedah energi kuda api tahun 2026 ini, energi yang luar biasa, namanya juga kuda, apalagi kudanya itu kuda api, jadi wah, kuda yang penuh dengan semangat dan energinya. Tadi Master Yulis juga mengatakan bahwa ini tahun orang suka banyak yang pamer, ya mungkin semangatnya tinggi, suka istilahnya inilah, melakukan sesuatu ya, emosinya panas lah pada intinya. Sangat agresif. Agresif. Nah, ini menakutkan sekali. But in the same time orang sangat passionate terhadap sesuatu hal yang dia lakukan. Nah ini kalau passionnya itu tentu saja kalau positif, ini harus kita istilahnya manage gitu. Yang penting jangan terlalu banyak negatif. Ini harus kita bijak ya tahun ini kita dalam mengendalikan situasi, mengendalikan diri. Tapi tadi Indonesia sendiri, hokinya bagaimana tahun 2026 ini? Karena Indonesia kita kan lahir Agustus 1945, dan ini kan sebenarnya summer ya kalau sebenarnya. Kalau kita lihat. Sebenarnya kalau berbicara tentang Indonesia, sangat menarik tahun ini. Dari riset yang kami lakukan, bahwa kuda api ini kan siklusnya 60 tahun sekali kan juga sudah ada, ya, yaitu tahun 1966. Nah, kalau bicara tentang 1966 itu berarti lagi Indonesia lagi bergejolak saat itu. Ya, tahun ular kayu adalah tahun kemarin 1965. Oke, dan kita juga bisa melihat bahwa terjadi hal PKI di tahun 65. Dan itu kita bisa menyimpulkan bahwa rupanya api tidak harmonis buat Indonesia. Oke, jadi ular dan kuda elemennya api. Dan tahun ini api itu juga muncul dalam bentuk kuda api. Berarti apa yang kita bisa kita prediksi adalah bahwa ketidakharmonisan dalam bentuk luapan emosi masyarakat, ataupun istilahnya masyarakat ingin berekspresi, ya, mengemukakan pendapat dan sebagainya, mungkin kalau dikungkung ya itu akan bisa melahirkan demonstrasi ataupun kekerasan, ya. Jadi bisa seperti tahun lalu, karena tahun lalu kan Agustus kan kita ada gejolak-gejolak itu. Kira-kira tahun ini masih ada chances akan bisa terjadi tahun ini. Ya, jadi sebenarnya lesson learn adalah bahwa kemarin kenapa itu bisa terjadi, ya? Mungkin karena anggota DPR, DPRD atau pemerintah, ya, mungkin kurang bisa aspirasi menyerap keinginan mereka, tuntutan mereka seperti itu. Jadi kalau tahun ini apa pelajaran yang harus kita tangkap khususnya bagi pemerintah, ya, supaya tidak terjadi lagi gejolak-gejolak maupun ketidakpuasan dari masyarakat yang memang sekarang kita lihat ya emosi lagi tinggi, banyak sekali yang tidak puas, tidak merasa nyaman lah begitu. Betul. There's no perfect government ya, by the way, ya. Jadi kalau pada saat satu pemerintah punya kelemahan, maka ada perlu check and balance seperti itu. Dan check and balance itu ada terletak di DPR ataupun DPRD seperti itu. Jadi demikian masyarakat yang kurang puas harusnya lebih proaktif mencari anggota DPR dan DPRD yang bisa mewakili kepentingan mereka untuk bisa menyuarakan ke pihak pemerintah, atau gunakan forum ataupun channel-channel berpendapat yang baik tanpa harus gerasak gerusuk, tanpa harus ada emosi, fitnah atau deep fake scam dan sebagainya itu ataupun hoax yang ini untuk membuat masyarakat khawatir. Karena kuncinya tahun ini adalah bahwa keharmonisan akan kita bisa upayakan kalau semuanya bisa mengendalikan emosi. Jadi karena agresivitasnya sangat tinggi, jadi semua orang akan merasa bahwa ingin
muncul sebagai sosok pahlawan. Again, api ini adalah spread out. Jadi dia tidak bisa tidak bisa menahan diri. Jadi dia mau sibuk untuk memamerkan bahwa ini yang paling benar. Nah, Oke, kalau begitu itu. menurut Master Julius apa yang harus dilakukan oleh media? Media seperti apa ini tahun ini? Karena kan media bisa menjadi penengah lah. Baik, jangan terlalu flaming. Oke, jangan terlalu menyala-nyala. Boleh kritis, tapi dalam konteks yang masih berimbang, ya. Karena media itu harusnya berimbang. Oke, baik katakan baik. Kurang atau ada indikasi kurang, kita boleh tetap ngomong, tapi jangan terlalu sampai harus kayak seperti clickbait kayak seperti itu ya. Jadi ini yang perlu dihindari khususnya untuk media. Iya, jangan istilahnya memperburuk situasi. Itu. Ya, tapi kalau pemerintah itu sendiri bagaimana? Khususnya presiden dan wakil-wakilnya apa? Sikapnya seperti apa tahun ini? Kalau untuk dari pemimpin negara kita tahun ini Pak Prabowo kan hari lahirnya adalah logam. Logam kan dengan api besar dari kuda api ini kan akan kena bakar. Meaning bahwa ada challenging di dalam hal pemerintahan dia, especially di second semester, di semester kedua. Dengan demikian dia harus bisa lebih punya strategi. Orang ahlinya dia menyarankan bahwa mempelajari situasi sekarang di sini, bahwa masalah yang urgent ini misalnya, contohnya masa kan lagi komplain nih, lagi banjir dan Sumatera punya bencana seperti itu. Evaluasi kalau bisa jangan hanya pertunggu 1 bulan kayak gitu loh. Ya kalau bisa setiap minggu kita evaluasi. Udah belum gitu loh. Infrastruktur cepat bangun lagi kembali, selamatkan seperti itu. Meanwhile jangan lupa Jabodetabek sendiri bahkan sampai hari ini masyarakat yang juga masih terendam banjir juga masih eksis. Seperti pemerintah daerahnya nggak ada pemerintah daerah kayak gitu loh. Oke, apa yang akan terjadi setelah semester kedua kalau ini kalau bicara tentang ini berarti akan apa? Suara tuntutan rakyat akan makin hebat, makin bergelora seperti itu, menyatakan ketidakpuasan. Kalau dia bisa mengantisipasi dari awal, maka dia akan dapat penghargaan yang baik. Oke, jadi ada tantangan, tapi ada good reward juga pada saat bersamaan. Jadi kalau kita fokus ke masalah, maka masalah ini tidak akan selesai. Tapi kalau kita fokus ke solusi, contohnya solusi banjir yang sementara bisa kita lakukan apa? Entah mungkin mesin pompa atau mungkin bantuan ke infrastrukturnya dan sebagainya, kita turunkan seperti itu. Masyarakat bisa melihat ada action seperti itu dan mereka akan lebih cooling down untuk bisa ini. Ini bicara tentang ini. Kemudian kedua adalah tantangan ekonomi. Kita bisa melihat bahwa inflasi juga naik. Dan biasanya inflasi ini dicerminkan dengan naiknya harga sembako. Nah, masyarakat akan lebih tidak puas kalau tiba-tiba kenaikan sembako tidak berbanding lurus dengan kenaikan gaji ataupun pendapatan mereka. Nah, ini juga harus menjadi bahan untuk fokus untuk bisa dikendalikan sebelum masalahnya parah seperti itu. Kalau dari segi pergerakan waktunya itu sendiri, apa sebenarnya yang terjadi kepada kuda api ini di pertengahan tahun, second semester yang membuatnya harus menjadi sumber kehati-hatian? Kalau bicara tentang ini, karena kuda ini kan api besar ini biasanya dia akan mudah mencari sasaran daripada orang-orang yang sumbu pendek. Jadi kalau ditanya elemen api besar ini akan bisa lebih meledak kapan? Kalau pada saat ketemu ganjelannya seperti itu. Jadi dia mau beropini, tetapi sumbu pendeknya sudah terbakar, tapi dia nggak bisa keluar, ledakan akan terjadi seperti tabung gas misalnya, atau ruangan yang sudah ada terbanjiri oleh gas. Pada saat dia mau channel keluar dia nggak bisa, dia akan bisa meledak seperti itu. Jadi nanti too late ya? It's too late seperti itu. Jadi kalau bicara tentang bulannya, kalau kita di Jakarta seperti itu, kita bisa melihat bahwa bulan kelinci itu adalah salah satu karena yang paling dekat. Bulan kelinci itu persisnya bulan kelinci itu adalah kalau di bulan Bumi Selatan ini di kurang lebih sekitar Agustus to September, pertengahan Agustus sampai pertengahan September. Kemudian yang next berikutnya adalah yang kudanya sendiri. Karena ular dan kuda sama-sama elemen api itu yaitu di bulan November dan di bulan Desember. Jadi karena saluran daripada opini pendapat ini harus bisa di channel out seperti itu. Jadi pemerintah itu harus lebih aspiratif terhadap keinginan masyarakat kita. Dan satu hal, setiap tahun api juga bencana alam mudah akan terjadi. Jadi expect tahun ini bahwa harus menganggarkan biaya penanggulangan bencana preventif harus dikedepankan, bukan masalah untuk recovery-nya, tapi cegah dari sekarang. Baik. Seperti itu. Baik, ini bagus sekali ini saran
untuk pemerintah karena memang ya kita lihat juga kita memiliki begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, belum lagi dari segi ekonominya dan macam-macam lah istilahnya. Kita break sebentar tapi kita akan bahas ini satu persatu ya, dan kita juga mungkin lihat dari sisi positifnya khususnya untuk tahun kuda api ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani pakar Feng Shui Julius Fang. Kita masuk ke segmen ini yang ditunggu-tunggu ya. Apakah ya siapa yang beruntung, siapa yang nanti jong, dan tentu saja apa-apa saja yang kita harus antisipasi, kita harus persiapkan. Tapi sebelumnya Julius Fang, yang mengenai tahun 2026 ini, coba kita rinci lagi bulan-bulan yang harus kita antisipasi. Yang bagus lah misalnya untuk berbisnis atau untuk traveling dan lain sebagainya, itu bulan-bulan apa saja, tapi dan bulan apa yang harus dihindari? Oke, per 2026 ini pertama di bulan yang dari awal ini dulu ya, yaitu bahwa bulan Januari, Februari ini harus lebih aware kalau traveling ya, di samping cuaca dan faktor ketidakharmonisan akan terjadi. Januari, Februari, Maret, 3 bulan ini. Kemudian nanti loncat di bulan bulan Juli ya, pertengahan Juni sampai pertengahan Juli. Next berikutnya pertengahan Agustus sampai pertengahan September, dan yang terakhir adalah di bulan November dan Desember, seperti itu. Apakah kita harus hindari atau kita harus? Kalau untuk kegiatan penting seperti kalau kita buka usaha, pernikahan ya, ataupun sesuatu yang mengumpulkan massa ya, itu akan lebih harmonis kalau menghindari bulan itu. Menghindari. Ya, jadi kalau hindari bulan Juni, Juli, ya, dan November juga kita hindari. Seperti itu. Jadi itu Januari, Februari jangan. Ya, Januari sampai Maret ya, karena memang bulannya tidak harmonis, di samping faktor cuaca juga sangat tidak kondusif seperti itu. Oke, baik. Kalau dari segi bisnis, apa tadi kan disebut bisnis yang berkaitan dengan api. Oke, ya baik. Nah, ya tahun ini karena elemen apinya kuat, orang akan sangat mudah FOMO untuk buka bisnis yang elemen api. Which is kita akan lihat bahwa tren kuliner akan sangat hebat, dan buat masyarakat ini enak. Kita akan banyak makan, bisa mencoba sesuatu yang baru ya, dari lokal ataupun internasional, mungkin ada menginvasi masuk Indonesia. Tetapi kalau bicara tentang bisnis yang cuan, ini different story, Mbak Desi. Kenapa? Karena bisnis yang cuan, pada saat semua orang membuka bisnis yang sama, cuannya tipis. Ya, cuannya kan tipis. Karena kan saling berlomba atau membuka ya, seperti itu. Dan kalau kita bicara tentang bisnis yang cuan tahun ini, yaitu bisnis elemen air. Ya, air seperti apa? Tour, travel, pariwisata, kafe, minuman, ya, software, IT, seperti itu ya. Bisnis-bisnis yang berhubungan jasa akan lebih panen besar tahun ini. Lebih panen, karena api bisa dikalahkan oleh air ya? Buat orang yang elemen air ini, mereka melihat bahwa api adalah sebagai sumber keuangan mereka. Baik, sekarang ini kan kita ada banyak sekali show, misalnya show kambing, show anjing, naga, kuda, kelinci, tikus, dan lain sebagainya. Show apa saja yang paling beruntung di tahun kuda api 2026 ini? Untuk yang show yang beruntung adalah pertama kambing, anjing, naga, kuda, dan kelinci. Nah, beruntung itu diartikan bukan berarti kita melakukan sesuatu itu pasti diberikan kesuksesan, by the way ya. Cuman akan lebih mudah mendapatkan kepopuleran, disukai orang, dengan disukai orang dan didukung orang ini, rasanya enak banget mau melakukan sesuatu tuh kayak seperti terbantu. Seperti itu. Jadi kita merasa feels lucky. Oke, jadi contohnya kalau kita di karirnya seperti apa begitu? Kalau kita karyawan atau kita di mana gitu? Ya, kalau kita adalah seorang salesman, berarti orang yang cari kita. Dan pada saat kita mempresentasikan produk, orang senang dengan kita. Oke, dan pada saat kita bekerja sebagai karyawan, bos rupanya appreciate kita punya performance. Atau bisa chances menaikkan gaji kita, because karena mereka happy dengan kita. Jadi kita merasa seperti kita beruntung di tahun ini ada Dewa Penolong. Jadi show kambing, anjing, naga, kuda, dan kelinci ini tahun paling tidak untuk mamer, dan untuk istilahnya kalau punya karir bisa dapat promosi ya? Gitu. Ya, berarti demikian secara tidak langsung karena banyak disukai orang, popularitas mulai didapatkan, promosi juga akan bisa didapatkan. Ya, yang penting harus melakukan sesuatu dong. Ya, jadi kita fokus di produktivitas. Ya, harus produktif. Kalau tidak produktif ya
mana bisa beruntung ya. Ya. Oke, sekarang strategi yang kita perlukan ya untuk bisa naik kelas ini bagi show-show yang mungkin kurang beruntung tapi nggak terlalu ya biasa-biasa aja begitu. Oke. Apa saja? Nah, sio yang kurang beruntung atau kita sebut sio yang ciong ya, oke, yaitu tikus, kemudian kerbau, ayam, kelinci dan kuda. Nah, tikus, kerbau, ayam, kuda dan kelinci. Nah, sio ini ya dari segi urutannya kita akan lihat bahwa bukan masalah, tetapi kita sebut tantangan yang akan dihadapi tahun ini akan lebih berat. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa api ini dia tidak akan tiba-tiba muncul mendadak. Ya, pasti harus disulut dulu dan pelan-pelan terjadi. Jadi sekarang ini kalau kita tinggal di Jakarta atau di belahan bumi selatan ya di bawah garis ekuator, ini kita belum ke kuda api. Oke, jadi kita masih bisa mengantisipasi, introspeksi dulu, apakah polisi perusahaan kita, apakah mungkin kebijakan yang kita lakukan ini sudah ada masalah dan sebagainya, langsung lakukan introspeksi. Karena tantangannya akan muncul di kuda api untuk mereka pemimpin atau orang yang bersio tikus, kerbau, ayam, kuda dan kelinci ini. Nah, sementara itu buat masyarakat yang berada di atas garis ekuator, ya contohnya seperti Medan, Batam, Pekanbaru, ya Manado dan sebagainya, mereka sudah masuk ke tahun kuda api. Jadi dengan demikian harus siap dengan solusinya. Nah, bagaimana solusi kita sarankan? Pertama, karena ciong ini atau class ini berhubungan dengan perubahan, oke, bukan sial, tapi ada berubah. Berarti mereka harus punya ruang untuk berubah, harus fleksibel terhadap perubahan ini. Oke, kemudian kedua, kalau memang mereka ada kesulitan, harus minta bantuan sio yang beruntung. Oke, contohnya tahun ini sio yang beruntung adalah apa? Sio naga, sio kambing masih bisa kita minta tolong kayak gitu ya. Ya, tapi saya lihat ini sini sio kelinci juga tadi ada yang beruntung. Beruntung, betul. Juga ada yang betul. beruntung. That's right. Ini nggak salah ya. Dan ini nggak ngantuk. Ini nggak ngantuk ya. Kenapa? Karena dalam hidup ini sangat kompleks, Mbak Desi. Pada saat seseorang itu lagi beruntung, lagi punya uang banyak, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak sakit atau tidak bocor uang. Setuju nggak? Yeah. Oke, jadi hidup ini begitu kompleks. Dengan demikian bahwa meskipun kalau ditanya sio yang ciong, kuda dan kelinci ini ciongnya masih kategori paling ringan. Jadi yang paling berat adalah tikus. Demikian karena dia ciongnya ringan dan dia beruntung pada saat dia ada masalah, rupanya ada dewa penolong. Rupanya ada bos, rupanya ada teman, ada orang support mereka. Mereka curhat di media sosial, tiba-tiba ada yang kasih solusi kayak gitu. Jangan malu untuk berteman, networking, minta tolong gitu. Nah, yang ketiga perlu diantisipasi untuk sio yang ciong ini adalah karena dia lagi banyak masalah atau kita sebut banyak tantangan ya. Dan yang perlu kita perhatikan adalah mereka jangan terlalu agresif, lebih santai, hindari konflik ya dan lebih fokus ke solusi lah seperti itu. Dan kalau memang perlu, kalau sudah mentok ya again adalah ibadah ya, melakukan suatu hal yang lebih ke arah spiritual. Iya, nah saya lihat di sini show macan loh, nggak ada loh. Kita gimana nih? Dan ada ular juga tadi belum keluar, ya, monyet, babi juga belum kelihatan. Nah, show yang tidak disebutkan ya seperti macan, monyet, babi dan ular di tahun kuda apinya termasuk netral. Oke, tetapi kalau mereka yang sudah begitu di Jakarta, misalnya di Pulau Jawa, 4 siong ini di 6 bulan awal masih terkena ciong by the way. Oke, jadi masih harus stay low dulu ya, harus lie low dulu, harus lebih cincai ya, artinya jangan perhitungan, jangan mudah cari masalah. Kalau orang cari masalah ke kita gimana Pak Idris? Ya sabar, oke. Ya selama kita bisa tetap masih bisa ada jalan keluarnya, ya itu bukan masalah by the way ya. Tapi kalau untuk 4 sio ini yang kami sarankan adalah untuk lebih mendisiplinkan diri. Dan harus self motivated karena harus mengendalikan diri sendiri by the way, ya. Dan kemudian pertahankan metode ataupun cara sukses yang tahun kemarin kalau memang ada cara suksesnya tetap di keep up seperti itu. Iya, tapi setelah ini kapan boleh mamernya ini? Oke, kalau yang sio yang ini 4 ini begitu masuk di kuda api ya, hampir semua 4 sio ini tiba-tiba terjadi perubahan yang lebih harmonis. Oke, stresnya akan sudah menurun banyak. Kemudian kesempatan akan banyak datang seperti itu. Oke, jadi bersabar saja. Ini mulai bulan apa? Ini mulai dari 22 Juni. Winter solstice-nya di belahan bumi selatan kalau mereka Pulau Jawa.
Tetapi kalau mereka yang di mana di belahan bumi utara yang di atas garis ekuator, dari riset kami Itu lebih cepat. itu lebih cepat, itu sudah masuk ke kuda api. Seperti itu. Ya, Jadi mungkin demikian kita ini traveling masuk aja dulu. netral. Kita Iya betul. kita pindah dulu ke bagian ini, Indonesia bagian utaranya ya. Jadi ini adalah show 4 sio ini ya Mbak Desi, yang paling agak diperhatikan sio ular. Karena sio ular dan naga tantangan dalam hal kesehatan akan besar di tahun kuda api, seperti itu. Jadi show ular hati-hati terhadap kesehatan. Kesehatan. Jadi meskipun sudah tidak terkena ciong di kuda api, tetapi kesehatannya masih harus jadi bahan untuk evaluasi, lakukan check up, gaya hidup yang Panas dalam ini, banyak inflamasi mungkin. Tahun ini akan api itu akan melahirkan orang excitement tinggi. Jadi orang akan lupa untuk tidur, jam tidur lupa untuk tidur. Jadi mereka mudah begadang, akhirnya inflamasi mudah terjadi. Iya, jadi ya, stresnya juga harus dijaga. Stres ya, harus jaga. Baik, kita break sebentar, tapi masih banyak lagi yang kita ingin ketahui. Misalnya kira-kira ya apa-apa saja dari segi karir, dari segi romance, dari segi yang lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa antisipasi untuk tahun show kuda api ini. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani pakar Feng Shui Julius Fang. Kita membedah ya apa-apa saja yang berpotensi untuk di show kuda api ini. Tadi kita sudah melihat yang mana yang beruntung, yang mana yang ciong, yang mana yang netral. Tapi sekarang saya mau lebih fokus lagi khususnya karir, cuan dan lain sebagainya. Yang mana show-show yang paling berpotensi mendapatkan cuan tahun ini? Oke, untuk yang berdapat cuan tahun ini adalah show yang dari kelinci nomor 1. Kelinci, kuda, kambing, kerbau, dan anjing. Nah, kelima sio ini, ya kelinci, kuda, dan kerbau, ini sio yang kena ciong juga by the way. Presiden kita kan Prabowo. Ya, kelinci. Kelinci, ini apa maknanya kalau? Oke, artinya pada saat dia terkena ciong, berarti akan ada masalah reputasi, ketidakpuasan dari masyarakat. Oke, kemudian akan ada tantangan yang berhubungan dengan urusan di luar, which is politik. Ya. Jadi saatnya untuk introspeksi dan harus berhati-hati saat melakukan statement. Ya, kalau perlu, kalau mau safe, meskipun kan kita tahu Pak Prabowo itu kalau berapi itu sangat bersemangat ya, seperti Pak Soekarno ya. Oke, jadi kalau perlu pada saat pidato ini harus ada skripnya kayak gitu. Nah, jadi sio cuan ini kelinci, kuda, kambing, kerbau, dan Tapi anjing. kalau ininya, cuannya di sisi mananya kalau begitu? Oke, kalau cuan itu artinya gini, pada saat kita usaha ataupun melakukan investasi, maka energi uang akan mudah datang ke kita. Jadi justru uangnya bisa bertambah. Uang bertambah. Ya kalau presiden uang bertambah ya kalau nggak berbisnis ya apa yang bisa diharapkan, benar kan ya? Tapi kalau kita untuk masyarakat awam, ya kita ingin bahwa bisnis kita akan lebih maju di tahun ini. Bagaimana akurasi prediksi sio ini? Karena sio kan berdasarkan tahunan, ya kan ada lagi sio di bulan, hari, dan jam. Tentu kalau 4 elemen sio ini kita lihat dan ada mengandung ini, dan akan lebih hebat cuannya seperti itu. Ya, dan perlu kita perhatikan bahwa prediksi sio ini akurasinya kalau kami riset sekitar 60%. Kalau mau lebih detail, tentu harus ada tempat, tanggal, dan jam lahirnya. Maka akurasi bisa di atas 80 dan 90%. Nah, apa yang harus dilakukan kalau sionya cuan? Ya, pertama kita harus kerja dong ya, nggak mungkin duit jatuh dari langit, kemudian kita kaya raya begitu. Kemudian manfaatkan momentum ini untuk kalau memang peruntungannya lagi baik, contohnya peruntungan 10 tahunnya lagi baik, maka bisa membuka usaha ataupun berbisnis ya, melakukan investasi di sektor-sektor yang bagus ya, seperti itu. Ya, jadi ini kelinci, kuda, kambing, kerbau, anjing bisa mendapatkan rezeki. Tapi bisa karirnya juga bisa lebih kinclong, dan juga dari segi hoki untuk ininya lah. Jadi meskipun kena ciong nih, betul, kelinci, kuda, dan kerbau ini kena ciong, artinya meskipun ciong tapi duitnya ada. Oke, nah dunia seperti itu. Artinya banyak tantangan, tapi sini juga terima duit kayak gitu. Jadi makanya ini kesehatan harus dijaga ya supaya tidak ini ada problem. Tidak ada menambah masalah gitu uang. Ya, dan untuk mau menambah pundi uangnya ini, karena kan pendapatan uangnya lagi bagus-bagusnya nih. Jadi kami menyarankan adalah kalau lagi duitnya lagi banyak, jangan lupa untuk sedekah. Oke, untuk membantu orang yang susah. Karena ini akan bisa menambah energi keberuntungan hoki uang lagi. Ini kalau misalnya karyawan ini
waktunya untuk dipromosi juga ya. Kalau Bagi cuan kambing ini, dan kalau cuan kerbau. ini akan lebih terasa kalau mereka di salesperson, Di sales. sales ya. Jadi atau marketing, mereka akan melihat atau mungkin kalau mereka karyawan tapi ada bonus, dan kita lihat bahwa bonus tahunan mereka akan Waduh, lebih tinggi. kita harapkan ini bonus kalau begitu. Oke. Kalau sekarang asmara, nah ini Ya. mungkin yang ditunggu-tunggu juga. Show apa yang paling beruntung dalam urusan asmara? Oke, kita akan melihat bahwa kelinci, macan, Waduh, kambing, kelinci anjing, keluar dan lagi. ayam. Ya, jadi kelinci punya daya tarik dalam hal yang berhubungan dengan asmara. Demikian juga macan. Jadi dua ini yang paling kuat. Ini artinya apa? Artinya kalau mereka fokus di asmara, kalau single ya, oke, dan ini akan ada kabar baik yang berhubungan dengan ketemu lawan jenis, ya. Tetapi kalau mereka sudah menikah, jeng-jeng, berarti kita harus mengantisipasi adanya skandal. Waduh. Oke, Maksudnya kadang orang ketiga. orang begitu. ketiga, bisa aja orang keempat, nggak mesti Orang orang ketiga. orang Oke. kelima. Ya. Nah, jadi pada saat ini terjadi. Kenapa? Karena ini. Oke, jadi pada saat terjadi auranya auranya menarik orang lain, bukan hanya lawan jenis. Kadang yang sesama jenis juga bisa tertarik. Jadi kalau digunakan untuk asmara, berarti kadang kita nggak sengaja untuk mencari, tapi mereka kesengsem sama kita. Jadi ini kan bisa memunculkan perasaan tidak enak atau perasaan yang kaku, kikuk gitu ya, seperti itu ya. Dan kalau ini, however, ini digunakan untuk berbisnis, artinya pada saat contohnya bisa jualan ya, artinya karena daya tariknya hebat, mereka kan wow. Tapi jangan campur bisnis ya, sama pleasure. Betul. Malah Mereka kan, atau mereka pembicara, salesman, motivator, ya, orang yang tampil di muka publik, itu akan sangat mudah memikat, karena energinya itu sangat memikat orang seperti itu. Baik. Tapi Jadi kalau sudah menikah, ini harus menjadi ya, catatan. kalau udah bicara asmara, betul. Jangan Betul. menjadi sumber perceraian Ya. atau berantem. Dan juga tahun kuda api, kudanya adalah membawa energi peach blossom. Jadi tahun ini romantisme dan skandal, ya, skandal seksual, affair dan sebagainya akan sangat ramai tahun ini. Jadi ditambah apalagi Sio ini harus lebih aware. Oke, ini catatan yang paling penting ini. Terakhir, tadi kan kita sudah melihat ya kesehatan. Tadi Julius menyebutkan ular. Tapi selain ular, apalagi yang memiliki show yang harus hati-hati terhadap kesehatannya? Oke, seperti kita tahu bahwa tadi saya utarakan bahwa ular dan naga, dua ini yang higher chances untuk bisa mengalami problem kesehatan. Ya, next berikutnya mulai menengah adalah kuda dan tikus, dan yang agak lebih ringan ayam dan macan. Jadi kesehatan dan juga keselamatan. Jadi pada saat kita membawa mobil, usahakan tidur cukup, ya. Hindari semua sio ini kami menyarankan pertama lakukan check up dulu, ataupun jaga gaya hidup sehat, dan kalau bisa jangan ada yang olahraga berbahaya karena ada potensi bisa terluka. Dan ada cara lain untuk bisa menguras energi yang istilahnya keluar darah ini, yaitu dengan donasi darah. Oke, karena setiap donasi darah yang kita lakukan bisa menolong minimal 2 sampai 3 orang. Di sini ada show macan, jadi saya harus Ya, hati-hati ini. ya, terhadap khususnya beli pada saat asuransi kesehatan. asuransi kesehatan dan traveling. Karena bisa aja problem bisa terjadi pada saat, contohnya pada saat kita lagi diving ya, ataupun lagi panjat gunung. Hobi orang beda-beda ya Mbak Desi ya. Jadi demikian tentu kita harus lihat, kami akan menyarankan bahwa tahun ini ya kalau untuk show yang berikut ini disarankan untuk lebih main safe, khususnya berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan. Tapi ada show kuda juga, bukannya ini tahunnya kuda? Mereka justru Betul, harus... karena di tahunnya kuda mereka sangat termotivasi. Oke, kerja lebih keras. Ya. Dan akhirnya apa? Begadang. Kurang waktu Terlalu tidur. semangat. Terlalu semangat. Akhirnya melahirkan radang. Jadi radang ini, tahun ini yang perlu diperhatikan baik untuk kesehatan, ada 2 organ, 2 elemen, yaitu api kuat akan membahayakan elemen api itu sendiri. Api dalam tubuh manusia apa? Yaitu berhubungan darah, jantung, usus kecil, dan mata. Ini. Kemudian kedua, api kuat akan bakar logam. Logam akan lumer seperti itu. Dan logam berhubungan apa? Berhubungan dengan sistem pernapasan. Oke, kulit berhubungan dengan usus besar, tulang, dan gigi. Jadi demikian, kalau ini mau diantisipasi caranya gimana? Ingat, solusinya adalah di samping gaya hidup sehat, istirahat cukup, kemudian lebih minum air lebih banyak. Kalau nggak punya masalah ginjal, boleh minum air lebih banyak ya, maksimum 3 liter. Kemudian juga sayur ya, dan kalau sekali buah itu kami sangat sarankan. Kalau misalnya warna-warna atau aksesoris yang bisa dipakai untuk lebih istilahnya menetralkan energi ataupun semangat api panas ini, bisa membakar apa saja? Oke.
Sebenarnya kalau bicara tentang kesehatan, kesehatan, warna akan kurang. Tetapi kalau bicara tentang kelancaran berbisnis, maka warna atau kelancaran berbisnis atau traveling, maka warna sangat dominan. Jadi untuk mereka kalau pas lagi sakit ya, kami menyarankan pakai warna yang lebih netral, yaitu warna putih. Jadi putih, ya? Warna putih. Makanya kita menjelaskan kenapa suster ada pakai putih, dokter pakai putih, kayak gitu ya. Baik. Kenapa? Karena putih itu berhubungan dengan energi planet, berhubungan dengan energi bulan. Bulan itu adalah punya nature healing, caring, bisa rejuvenating seperti itu. Jadi lebih banyak pakai putih. Putih ya, putih ini akan bisa. Tapi kalau berbisnis tentu saja beda. Ya, nanti itu di tips sukses bagaimana untuk bisa cuan. Nah ini tips untuk dapat ya mengantisipasi supaya lebih beruntung, supaya tidak ciong dan lain sebagainya, walaupun mungkin kita masuk dalam kategori netral atau ciong, apa? Baik ya pemirsa, untuk tahun ini tips suksesnya ya untuk lebih harmonis ataupun lebih lancar ya, syukur-syukur Anda lebih sukses tahun ini. Ada berapa, tapi yang paling simpel adalah tahun kuda api. Mereka yang banyak menggunakan warna elemen api itu sendiri, yaitu warna merah, pink, ungu, oranye, ya, akan lebih didukung energinya, karena dia akan selaras dengan energinya, kayak seperti kita mengikuti trennya seperti itu. Ini pertama. Kemudian kedua, warna keberuntungan yang kedua, yang harmonis kedua adalah warna elemen tanah. Tanah itu seperti warna kuning, coklat muda, beige, atau krem seperti itu. Jadi warna ini bisa kita gunakan, contohnya di pakaian, mau ciong atau tidak ciong, akan bisa digunakan, bisa untuk kesuksesan. Kemudian pada saat traveling bisa menggunakan moda transportasinya, entah mobil, entah pesawat, dan seperti itu ya. Atau motor seperti itu yang berwarna seperti itu. Atau aksesorisnya, entah jilbab, entah tas, dan sebagainya, seperti itu ya. Ini untuk traveling. Ini yang pertama. Jadi kita bisa mengefektifkan warna. Lebih mudah penggunaannya. Kedua, dari segi feng shui berhubungan tata letak ya, berhubungan dengan energi di satu ruangan ataupun satu rumah dan tempat usaha ya, seperti itu. Maka di tahun 2026 hindari atau lebih jarang pakai area utara dan area selatan. Jadi selatan dan utara dari rumah kita, kalau tidak penting jangan sering lama nongkrong di area tersebut ya. Jadi kalau di dalam kamar tidur, posisikan ranjang kita jangan di utara dan selatan dari kamar tidur itu. Kalau ini adalah kantor, dan posisikan meja kerja ini jangan ada di utara atau selatan dari Jadi ruangan kita harus itu. timur atau barat gitu ya? Ya, kita bisa pilih timur, barat, atau yang selain itu ya, barat laut, timur, atau tenggara seperti itu. Nah kemudian daerah yang saya maksudkan, kalau rumah kita hadap utara dan selatan, berarti harus dijaga ya, lebih terang, lebih rapi, jangan ada barang berantakan. Dan hindari renovasi. Karena utara dan selatan di tahun 2026 kalau kita melakukan renovasi, dampaknya bisa sangat-sangat buruk. Jadi kalau kita menghindari melakukan keburukan, dan keharmonisan akan mudah kita dapatkan juga. Apalagi tipsnya kira-kira? Yang ketiga, yang ketiga ya, kan ini dari feng shui-nya. Ketiga, it's all about timing. Timing tadi kita sudah ngomong bahwa bulan yang harmonis dan bulan tidak. Actually, kami memberikan kalender hari baik gratis di website kami ya, Promo Dikit, yaitu konsultasifengsi.com dan fengshui.co.id. Sosial media kami membagikan ini dari sejak pandemi bahkan, karena kami tergerak bahwa banyak orang susah saat itu, kami memberikan gratis tanpa cas setiap bulannya. Nah, kalender hari baik gratis ini ya bisa digunakan untuk apa aja? Bisa digunakan untuk traveling, because kalau traveling ini kan tentu kalau kita lihat bahwa, dan ini digunakan pada saat misalnya pesawat mau terbang. Ataupun pesawatnya landing, berada di jam hari dan jam yang bagus. Kemudian mau naik moda transportasi misalnya kapal laut juga bisa menggunakan itu. Atau kita mau keluar kota bawa mobil sendiri seperti itu ya. Ini juga bisa menggunakan kalender ini. Meanwhile untuk businessman ini bisa kita gunakan untuk misalnya sign the deal, tekan kontrak, membeli aset, kemudian bisa membuka acara yang sosial, contohnya customer gathering ya, ataupun mungkin pesta dan macam-macam. Jadi demikian, dengan disupport oleh feng shui-nya, disupport oleh warnanya, dan disupport oleh timingnya ya, moga-moga akan lebih hoki dan cuan tentunya di tahun 2026. Iya, terima kasih Julius. Ini
semua kita juga harus menggunakan akal sehat ya. That's right. Istilahnya kalau kita mau traveling ya kita harus juga hati-hati, Ya. kita juga mempersiapkan diri dengan baik, atau membuka bisnis juga menghitung resikonya kan, Ya, dan mencari partner yang tepat dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang jelas ini tahun yang menarik, tahun yang akan sangat spesial. spesial, Spesial sangat banget, ya. panas juga. Panas, ya. Jadi kita harus belajar untuk menahan diri, apalagi Ya. kalau kita masuk ke dalam shio yang istilahnya itu chong. Kita harus Ya. bisa mengatur tenaga kita, energi kita supaya Betul. tidak cepat sakit. Nah, saya closing dengan semangat boleh, tapi jangan berlebihan. Oke, pada saat kita sudah merasa kita ketinggalan, sebenarnya tidak. Kuda yang akan bisa menang terakhir adalah kuda yang melangkah dengan steady. Jadi it's not all about speed, bukan kecepatan, tetapi adalah kemantapan steady untuk bisa mencapai. Karena hidup adalah maraton, bukan sprint. Oke, dan kita harus belajar untuk bisa conserve atau preserve kita punya energi. Karena pada saat api kuat membuat orang tuh terlalu exciting, anxiety, membuat orang merasa kayaknya FOMO nih kalau gua nggak ikut ini dan sebagainya. Dan itu terjadi. Artinya apa? Kita sudah terlalu memaksakan diri, kita terlalu exhausting ourselves seperti itu. Jadi kita belajar untuk bisa conserve energi kita untuk kesehatan kita dan untuk mental yang lebih sehat. Iya, terima kasih banyak. Sama-sama. Julius. Luar biasa insight-nya. Dan sukses juga untuk Julius Fang tahun 2026. Sama-sama, ya. Nah, ini show-nya apa, Julius? Saya macan juga. Oh, macan. Sama dong, kita netral. Kita harus inilah istilahnya hati-hati Iya. untuk menjaga energi tapi melihat celah di mana kita bisa mendapatkan keberuntungan ya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.